Iya anak-anak, kembali kita belajar daring. Nah, untuk kesempatan ini kita akan memulai lagi materi kita. Ini masih materi matematika wajib di kelas 12, lanjutan dari materi kita sebelumnya. Nah, ini menentukan nilai kuartil untuk data berkelompok. Sebelumnya kita udah mempelajari menentukan nilai kuartil untuk data tunggal. Data tunggal itu baik itu ganjil atau genap. Sekarang untuk data berkelompok. Oke, secara umum rumusnya adalah KA, berarti ya kuartil A. Ini kan bisa kuartil 1, 2, 3 seterusnya. Jadi KA sama dengan TBK, TB bawah kelas A ditambah A per 4. Karena kan kuartil itu kan yang dibagi 4. Jadi A per 4 dikali N ini banyaknya data, dikurang sigma FK. Berarti kan sigma atau jumlah frekuensi sebelum kelas yang memuat FK itu per frekuensinya dikali C. Ini boleh pakai C, ini kan C itu panjang kelas atau interval, boleh pakai I, terserah ya. Pakai C, pakai I boleh. Ini secara umumnya. Jadi kalau ditanya nanti secara khusus K1, K2, K3 tinggal ganti aja. Berarti kalau kuartil 1 berarti tepi bawah kelas 1 ditambah seperempat karena K1 kan jadi seperempat dikali N dikurang sigma dari F1 per F1 dikali C. Berarti kalau K2 tinggal ganti aja. Ini K2 berarti 2 per 4. 2 per 4 bisa disederhanakan jadi setengah. Boleh langsung setengah kali N atau 2 per 4. Serah ya. 2 per 4 kali N dikurang sigma F2 per F2 kali C. Berarti K3 seperti ini juga. Bisa ya dilihat ya. ini ada ya. Ini bisa diganti setengah atau 2 per 4. Oke, untuk keterangannya ini TBK 1 artinya tepi bawah kelas yang memuat kuartil 1. Dan seterusnya TBK 2, TBK 3. Oke ya. Kalau F1 berarti frekuensi kelas yang memuat K1. Berarti kalau dia K2, K3 tinggal memuat K2. Ini sigma F1 berarti sigma itu artinya kan simbol dari penjumlahan. Jumlah frekuensi sebelum kelas kuartilnya. Berarti F2 sebelum kelas 2. Kalau F3 berarti jumlah frekuensi sebelum K3. Sedangkan N itu tadi jumlah frekuensi. Kalau C itu panjang kelasnya atau interval kelasnya. Oke, supaya kita lebih memahami lagi, di sini saya sudah sediakan contoh soal yang harus kita bahas supaya kalian lebih memahaminya. Oke, di sini diketahui berat badan kelas 12 MIA pada tabel berikut. Nah, ini tabel berat badan kelas 12 MIA. Oke, nah, di sini berat badannya dalam kilogram 40 sampai 49 kilo ada 5 orang, 50 sampai 59 ada 12 orang, 60 sampai 69 ada 16 orang, 70 sampai 79 ada 12 orang, 80 sampai 89 ada 3 orang. Jadi sampai 89 yang paling berat. Oke ya. Yang ditanya adalah tentukan letak dari K1, K2 dan K3 dari data ini atau data di atas. Oke. Langkah pertama adalah boleh kita buat dulu ini. Ini hanya untuk mempermudah aja ya. Ini kita coba kita buat FK-nya. Berarti kita jumlahkan dulu. Ini hanya untuk mempermudah ya. Langsung pun boleh. Berarti ini kan 5. 5 tambah 14 berarti 19. 19 tambah 16 ya. 19 tambah 16 berarti 35 ya. Berarti 35 tambah 12 berarti 47. 47 tambah ini berarti 50. Berarti M-nya itu pasti 50. Oke, ya ini hanya untuk mempermudah aja. Oke. Yang kan rumusnya berarti K1. K1 itu apa? Tepi bawah kelas kan? Tepi bawah kelas 1 ditambah 1/4 N dikurang sigma dari F1 per F1 dikali C. Nah, berarti yang terlebih dahulu kamu cari adalah tepi bawah kelasnya dengan mencari ini. Berarti kan 1/4 N sama dengan berarti kan 1/4 dikali N-nya berapa tadi? 50. Berarti 50 berapa? 1/4 dikali 50. Berarti ini kan dibagi nih. Berarti 50 bagi 4. Berarti 1/4 dikali 50 berarti kan 12,5. Berarti TBK-nya berada di 12,5. Lihat sini, TBK-nya berada di 12,5. Berarti
K1-nya ya, kuartil satunya ada 12,5. 12,5 ini kan 5. Berarti sekitar di sini kan. Ini kan 5, ini berarti 19,5. Di antara ini atau dari antara 50 sampai 59 ada 12,5. Berarti ini yang kamu ambil TBK-nya. Berarti ini kan 50, rentang dari atau interval dari 50 sampai 59. Ingat untuk mencari TBK. Untuk mencari tepi bawah kelas apa? 50 atau batas bawah dikurang 0,5, ya kan? Tepi bawah dikurang 0,5. Berarti ini kan bawahnya, berarti untuk mencari TBK-nya, berarti untuk TBK-nya itu kan selalu dikurang 0,5. 50 dikurang 0,5 berarti berapa? 49,5. Udah dapat kan? Oke, berarti kita langsung aja ke rumus ini. Berarti sama dengan K1-nya ya. TBK-nya berarti 49,5. 49,5 ditambah seperempat N tadi berapa? Seperempat N ini adalah 12,5 dikurang sigma FI, berarti ini jumlah sebelumnya. Jadi itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelasnya. Berarti kan sebelumnya berapa? 5. Sebelum kelas intervalnya ini berarti 5. Berarti kurang 5 per FI-nya. FI itu apa? FI adalah frekuensi kelas yang memuat K1. Berarti frekuensinya berapa? 19. Berarti 19. Oke, Pak Peralat bukan 19 ya, tambah 14. Karena kan frekuensi kelas memuat K1. Berarti memuat K1 itu 14. Sorry ya, bukan cuma 14. Dikali panjang kelas. Berarti kan C-nya atau I-nya. Untuk mencari panjang kelas itu berarti tepi atasnya kan berarti 59 ditambah 0,5 kan? Salah tambah 0,5 dikurang ambil salah satu aja, boleh ini atau boleh ini, sama aja ya. Kalau kamu mau ambil ini atau yang paling bawah aja, sama aja bisa ya. Berarti 49 ditambah 0,5 dikurang 40 dikurang 0,5. Berarti ini berapa? 49,5. Berarti ini 49,5 dikurang 39 ya. 39,5. Ini berapa? Ini kan habis. Berarti ini 49 berarti 10 ya. Berarti intervalnya adalah 10 atau hitung aja. Ini kan untuk mencarinya. Ini secara rumusnya kalau menghitung secara manual ya udah 40 plus 1 plus 2 3 4 5 6 7 8 9 berarti 10 ya. Berarti panjang kelasnya 10. Oke, sama dengan berarti ini 49,5 ditambah. Ini kurangkan dulu. 12,5 dikurang 5. Berarti berapa? 7,5 ya. 7,5 per 14 dikali 10. Berarti sama dengan 49,5 tambah. Boleh kalikan dulu ini. Berarti kan hilang, berarti 75 per 14 sama dengan 49,5 tambah. Oke, ini 75 dibagi 14. Ini berarti sekitar 5,36. Ini udah pembulatan ya. 5, ini 35 sekian. Jadi bulatkan 5,36. Kita bulatkan dua belakang koma. 5,3 ini kita bulatkan sepakatan, bulatkan dua belakang koma. 5,36 sama dengan berarti K1-nya tinggal jumlahkan. 49,5 ditambah 5,36. Berarti ini kan 6. 5 tambah 3 8. Berarti 49 tambah 5. Berarti ini 45. Berarti hasilnya adalah 54,86. Itu adalah kuartil 1. Berarti untuk kuartil 2, kuartil 3 bisa kalian kerjakan. Ini menjadi PR kalian untuk di rumah supaya kalian bimbing mau ambil lagi. Bisa ya? Kalau nanti kurang paham boleh ditanyakan langsung di video ini atau komen. Oke, sekian dulu untuk penjelasan untuk menentukan nilai kuartil data berkelompok. Semoga video ini bisa bermanfaat dan disimak dan tonton dengan baik. Demikian, terima kasih.